Penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Kepada Bapak Penatua Alsen Bayan selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada Penatua dan Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Saudari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada Ibu Herlina Weuda dan Saudari Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Kepada Bapak Penatua Timoteus dan Penatua Yonatan selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini di gedung Gereja Betania Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Diberitahukan kepada pemuda-pemudi jemaat GKI Barimba bahwa kelas katekisasi Sidi tahun 2021 akan dibuka kembali, dan bagi pemuda-pemudi sekalian yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran di Pastori GKI Barimba. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita puji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB nomor 1, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu anggaplah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 412, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuntun aku Tuhan,
kuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, Teruslah jiwaku, puaskanlah jiwaku. bukan sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang demikian bunyinya dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan Allah sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi, menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 4
127, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Suka menuturkan, ku suka memasyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya dengan benar dan mengimaninya. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Dengan judul Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab menggambarkan adanya hubungan yang istimewa dan unik antara Tuhan dan umatnya. Tuhan menggambarkan dirinya bahwa ia sebagai gembala, dan kita sebagai umatnya adalah domba-dombanya. Ini yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri dalam bacaan Alkitab kita tadi dari Mazmur pasal 23. Tuhan sendiri berkata, aku adalah gembala. Dan dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, Yesus pun berkata, akulah gembala yang baik. Dan umatnya adalah kawanan domba-dombanya. Saudara-saudara, kita umatnya sebagai domba. Mengapa tidak digambarkan dengan hewan ciptaan yang lain? Yang punya kekuatan seperti singa misalnya, yang ganas. Atau seperti harimau yang buas. Atau seperti ular yang berbisa. Ataupun juga seperti gajah yang memiliki tubuh yang besar. Tetapi justru kita diumpamakan di sini seperti domba yang lemah, yang tidak berdaya, yang mudah tersesat, dan selalu berada dalam ancaman mara bahaya. Saudara-saudara, tentu bukan tanpa alasan gambaran yang dikatakan oleh Yesus di sini, selain memang ia mengungkapkan ini dalam konteks kehidupan masyarakat Palestina pada saat itu untuk mudah dipahami siapa gembala dan domba-domba. Tetapi ini juga mau menggambarkan dunia tempat kita berada saat ini memang sering menyesatkan manusia. Dan kita digambarkan sebagai manusia yang lemah, yang kerap kali bisa tergoda, bisa tersesat, bisa terjatuh oleh berbagai macam godaan dunia yang menyesatkan ini. Karena dunia ini sering menyesatkan manusia, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan gembala yang membimbing, yang menuntun kepada jalan yang benar. Dan puji Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik, yang dikatakannya sendiri kepada kita melewati nas ini. Akulah gembala yang baik. Dan kebaikan Yesus sebagai gembala yang baik ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ia buktikan melewati apa yang ia lakukan untuk manusia, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, lazimnya seorang gembala pada saat itu, terutama dalam masyarakat umum di Palestina, seorang gembala pada saat itu adalah orang-orang upahan. Artinya mereka dibayar untuk suatu tugas, yaitu menggembalakan domba-domba. Dan tentunya juga diharapkan oleh pemilik domba supaya mereka ini juga bisa menggembalakan domba-domba itu dengan baik. Tidak saja memberi makan, memberi minum, termasuk juga mereka pun juga harus mampu berjuang menghalau segala bentuk ancaman, mara bahaya dari binatang buas dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan karena mereka memiliki rasa tidak memiliki domba-domba itu, hanya diupah untuk menjaga domba-domba itu,
tidak memiliki hubungan yang dekat dengan domba-domba itu, maka sering terjadi ketika ancaman datang, serigala datang, mereka akan lari menyelamatkan diri mereka sendiri. Membiarkan domba-domba itu diterkam, tercerai-berai, terancam. Dan orang-orang upahan gagal menjalankan tugasnya ketika menghadapi bahaya. Tetapi Yesus di sini menggambarkan dirinya melewati Injil Yohanes ini, menceritakan bagi kita bahwa gembala yang kita miliki, dia bukan seperti orang-orang upahan yang hanya menerima bayaran. Dia tidak seperti orang-orang upahan yang tidak memiliki kedekatan secara intim dengan domba-dombanya. Dia tidak seperti orang-orang upahan yang ketika ada ancaman datang, ia hanya memikirkan dirinya sendiri, egois. Yesus tidak demikian. Ia adalah gembala yang baik, yang menuntun para domba-dombanya supaya tetap selamat. Bahkan ia bersedia mengorbankan nyawanya. Ia menempuh jalan salib. Ia bersedia menderita demi umat tebusannya. Semuanya itu dilakukan karena cinta kasihnya kepada domba-dombanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tentu perenungan bagi kita pada saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita pun merenung saat ini. Siapakah Yesus bagi kita saat ini? Tentu melewati firman Tuhan ini kita dibawa, kita diajak dan kita diingatkan. Yesus tidak lain adalah Dia yang mampu menjamin rasa aman dalam hidup kita. Dia yang mampu menolong setiap kelemahan kita. Dia yang juga tetap menjaga dan memelihara kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu janjinya kepada umatnya, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan dengan kita mengingat akan perbuatan Tuhan di dalam Yesus sebagai gembala yang baik ini, adakah dalam hidup kita masih dikuasai rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan? Sehingga karena rasa takut, cemas, khawatir ini melampaui segala iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lupa kita punya Tuhan yang dapat menolong kita. Kerap kali manusia dikuasai oleh rasa takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan, mengaburkan akal sehat dan mengaburkan imannya. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan bagi kita sungguh mau mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita, kita punya gembala yang baik, yang siap sedia memberikan rasa aman dan menjamin seluruh kehidupan kita. Asalkan kita tetap menyerahkan seluruh hidup kita, bahkan menyandarkan pergumulan kita, masa depan kita hanya kepada Dia saja, sebagai satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, karena itu ketika kita memiliki Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, maka kita dijamin, kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan setiap hari. Karena kita dijamin bahwa kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan setiap hari, maka mari dalam hidup kita, selama kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, yang tentu ada banyak hal yang dapat menyesatkan kita, menjerumuskan kita, kita tetap kuat di dalam Dia, menjadi domba yang baik pula, yang mendengar arahan, petunjuk dari Sang Gembala yang baik. Sudahkah kita juga menjadi domba yang baik, yang mau bergantung seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan? Dan mari selama kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, dalam proses kehidupan yang tentu
bukan hal yang mudah di dunia ini. Kita tetap berproses dalam hidup, ambil bagian dalam setiap penderitaan Kristus, melewati apapun yang bisa kita lakukan di dunia ini. Ambil bagian dalam pelayanan, terus berjuang dengan tidak berputus asa di dalam perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Karena Yesus memberi rasa aman dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu bersukacita hati kami saat ini. Karena firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami. Di tengah-tengah kami harus menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan. Kerap kali kami dikuasai oleh rasa takut, khawatir, cemas. Dan karena kami dikuasai oleh pergumulan dunia ini, kami pun bisa lupa bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang juga berkenan dapat menolong kami dalam setiap keadaan, memberikan kami rasa aman, tentram, damai sejahtera. Biarlah Bapa di sorga melewati firman-Mu ini, sungguh kami boleh dibawa untuk setia kepada-Mu saja, bersandar penuh hanya kepada kuasa Tuhan saja, tidak bersandar kepada kuasa-kuasa dunia yang fana ini, apalagi kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan saja yang bertahta dalam hidup kami. Dan mampukan kami juga sebagai domba yang baik, yang mau dibimbing, yang mendengar suara Sang Gembala, dipimpin dan diberi petunjuk hidup yang benar. Kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami boleh menerima setiap firman Tuhan yang hidup itu dalam hati kami, sehingga melewati firman Tuhan hidup kami berbuah, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan ketika kami masih hidup di dunia ini untuk pula ambil bagian dalam penderitaan Kristus, sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Tuhan telah memberi hidupnya untuk kami yang berdosa, supaya kami tidak binasa, melainkan kami memperoleh keselamatan. Biarlah tanda syukur, tanda terima kasih kami boleh melakukan segala hal yang baik dalam hidup kami, segala hal yang berkenan di hati Tuhan, bahkan mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang sering kali kami menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami, melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Sucikan dan layakkan kami pada saat ini, dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan permohonan doa kami. Isi hati kami yang paling dalam, yang datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, karena kami sadar Tuhan bahwa tidak selalu kami merasakan hal yang senang, suka. Tetapi kadang kami merasa ada banyak pergumulan
yang membuat kami sedih, berputus asa, kecewa. Biarlah Engkau datang, memberikan damai sejahtera sukacita di dalam hati kami, dan hikmat Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami, sehingga kami mampu menimbang-nimbang, memutuskan, bahkan berkata dan bertindak dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, kami serahkan segenap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Karena berkat Tuhan itu tidak saja kami sendiri yang menikmati, tetapi boleh berdampak untuk seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Baik itu istri, suami, anak, cucu menantu, sanak saudara, orang tua kami masing-masing. Diberkatilah mereka ya Bapa. Diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Tuhan, dalam hidup kami ini kami punya banyak rencana, impian dan harapan untuk hidup kami yang lebih baik. Kami mau taruhkan segenap rencana, impian dan harapan kami hanya ke dalam kuasa pengasihan tangan Tuhan saja. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami serahkan juga segenap usaha dan pekerjaan kami, tanah sawah yang kami garap, bahkan mereka yang bekerja di instansi pemerintah maupun juga swasta. Apapun segala jenis pekerjaan yang kami lakukan, semuanya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami. Biarlah kami boleh melakukannya dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Dan melewati itu berkat-berkat Tuhan berlimpah. Melewati apa yang kami kerjakan. Rejeki, karunia tambah karunia. Tuhan yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dicukupkan dengan segala berkat dari Tuhan, tidak berkekurangan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk 1 minggu yang akan kami lewati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, kami mau menyandarkan masa depan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah 1 minggu yang akan kami lewati boleh kami lewati dengan sukacita. Tuhan melimpahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap dapat menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan segala hal, pergumulan, sakit, penyakit, kami mau letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam masa proses pengobatan, pemulihan. Kuatkanlah mereka dan jamahlah mereka ya Bapa, agar ada pemulihan yang datang daripadamu. Saudara-saudara kami yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Bapa di sorga Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, Tuhan sediakan itu indah pada waktunya, dan yang terbaik pasti Tuhan berikan. Saudara-saudara kami yang tengah menanti keturunan di dalam rumah tangga, Tuhan juga beri ketabahan dan kesabaran, dan segala sesuatu juga akan Tuhan sediakan indah pada waktunya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan April ini, mereka bersyukur, mereka bersukacita atas berkat Tuhan, melewati kesempatan menikmati pertambahan usia kelahiran. Yang pertama, kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, Bapak Alsen Bayan, yang bersyukur ia boleh memasuki usia yang ke-75.
Kami berdoa juga untuk rekan sekerja kami, Rudi Hendra Kusuma, yang berulang tahun pada hari ini yang ke-46. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami, Yohanes H. Samad, yang juga bersyukur atas pertambahan usia yang ke-89. Mereka bersuka cita karena hingga pada saat ini mereka merasakan pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan. Biar melewati pertambahan usia, bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Rezeki, karunia tambah karunia, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, kesuksesan, keberhasilan dalam setiap kerja dan rencana. Dan di masa-masa yang akan datang mereka pun juga boleh Tuhan perkenan menikmati pertambahan usia kembali. Karena Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan kepada saudara-saudari kekasih kami ini. Bapa di sorga, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara, pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mampu memulihkan segala keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Berikanlah kami hikmat akal budi dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya doa kami ini Tuhan dengar. Dan kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita dengan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Mazmur 54 ayat 8. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Terawih pasal 9 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemik COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.